saya minta maaf sebesar-besarnya sama teman yang tidak sependapat, dan jangan membuli saya ya, karena itulah pendapat saya, karena tidak mungkin kita samakan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau pergi mancing. Saya bingung pas saya bangun lihat banyak motor anak-anak yang kemarin tuh grup kami yang mancing di kolam itu, ternyata banyak mereka datang sebelum saya bangun tadi pagi. Saya lihat kok banyak motor, mereka ada yang ribut-ribut di samping rumah. Nah jadi saya lihat mereka bilang ini ada apakah yang mereka buat. Jadi saya penasaran apa yang mereka buat di samping rumah. Ternyata itulah namanya pekerjaan anak-anak muda itu, banyak macam. Nah ini motor mereka. Nah ini motor mereka. Nah itu biasanya tempat saya mancing tuh. Tempat saya mancing tuh. Dan saya tempat cari ikan, cari umpan itu ada di sana. Tempat saya biasa mulai memancing kena teduh. Saya kaget. Nah, ini yang saya buat saya kaget. Ini rambutan kok aduh dipotong-potong begini. Nah ini rupanya ini pekerjaan mereka. Rambutannya didirikan di sini. Ada juga ini makan. Nah ini mereka makan sebagian, tidak mereka habiskan. Rupanya ini kejutan mereka buat. Nah itu mereka ada di dalam. Oh, kena minum dalam loh. Mereka makan rupanya tuh. Itu kulit asli. Nah itu mereka pakai baju kulit asli. Itu grup yang pertama mancing di kolam itu. Nah heboh banget. Nah ini kalau bahasanya di kota apa ini? Itu enggak tahu apa itu bahasanya di kota apa. Nah karena Termos tadi aku bingung kenapa ribut-ribut di samping, dan juga lihat di depan tuh ada motor, banyak motor di depan. Ternyata mereka yang ribut-ribut di samping rumah tuh bukan buah. Mereka manjat pohon rambutan itu karena mungkin malu kali dijual. Padahal kalau dijual kan bagus betul, menguntungkan. Nah kita lihat itu buahnya lebat. Selama ini memang banyak sekali itu. Nah itu masih banyak tuh buahnya tuh di atas. Nah itu. Nah ternyata ini seolah-olah rambutan ini rambutan pendek. Katanya mungkin mereka berhayal bagaimana caranya yang buat rambutan yang itu pendek betul itu. Nah yang dicangkok atau di stek kali ya. Nah makanya mereka buat seperti ini. Dan rambutannya tidak dimakan juga. Nanti katanya kalau ada teman-teman lain yang bisa datang makan rambutan ini. Nah jadinya saya tidak jadi mancing, karena rambutannya aja saya makan rambutan aja. Nah karena berhubung juga kemarau, tempat saya mancing itu kemarau, jadi udah jadilah mancing. Nanti cari spot baru. Nah itu rambutannya, di sini banyak rambutannya tuh, lebat juga buahnya tuh. Nah ini satu pokok, itu pokok yang lain di belakang rumah aja. Itu belakang rumah. Ini persiapan mancing saya. Kemarin
pas itu pancing yang pecah itu, jadi saya beli yang baru, saya sambung ini yang lama dengan yang lama ini supaya dia agak panjang sedikit. Nah ini ya lumayan lah panjangnya, panjang joran lumayan, soalnya saya tambah dua ruas saya tambah, jadi yang pecah itu saya buang dan juga saya modif. Jadi di sini dia nanti ada sambungan juga ini. Nah, jadi yang memang dia punya ini, nah ini yang dia punya, yang betul-betul satu set ini. Nah, jadi karena saya lihat sayang, saya tambah sambung. Setelah saya sambung, ujungnya saya buat seperti ini. Nah ini saya kecilin ujungnya, soalnya kalau terlalu kecil seperti ini pada saat tiba di kampung nanti saya juga kewalahan, karena di sana ikan besar semua. Kalau di kampung saya mau bercerita dan juga pemberitahuan untuk teman-teman yang menyarankan supaya saya live di YouTube. Nah, sedangkan saya pada waktu subscriber saya ada 400-an, saya sudah live pertama saya itu. Nah, selanjutnya makin hari makin bertambah subscriber saya, sampai yang betul-betul memenuhi syarat live itu 1000 subscriber, tapi tidak saya lakukan live. Nah, di sini saya menjelaskan alasan saya tidak live. Pada saat saya live ketika subscriber saya ada 400-an tempo hari, ada beberapa teman yang sampaikan pesan ke saya, "Bang, itu live bagus bang, mempercepat pertumbuhan channel dan juga jam tayang." Saya pikir betul juga, jam tayang cepat bertambah. Bayangkan kalau satu kali live itu kan ada, anggap saja 3 orang yang nonton. Kalau ada 3 orang teman nonton, dia lari dalam jangka waktu 5 menit, dia lari. Masuk lagi satu teman, apalagi teman sudah 1000 kan, 1000 lebih teman ini. Masuk satu, keluar satu, masuk satu, keluar satu. 12 jam live itu sudah berapa ribu menit. Sangat membantu. Nah, cuma alasan saya tidak mau live itu, saya kan punya channel 2. Nah, channel saya yang pertama itu si Yang Moira dan Petani Lada. Itu channel saya. Yang saya alami ketika saya di channel itu, teman-teman pada live. Ada yang sampai 20 orang live satu hari. Kadang-kadang saya kerepotan juga, saya agak sedikit gimana gitu, karena dalam satu hari teman-teman itu live-nya 20 orang, 10 orang paling kurang teman live. Waduh, saya mau tonton yang satu lagi live. Yang satu ini merasa, loh ini si Yang Murah ini tidak pernah hadir, ini tidak mau hadir cepat ini, padahal dia tahu saya live. Nah, saya berpikir, aduh, mau lari ke yang satu bagaimana, saya tinggalkan.
lari yang satu bagaimana juga perasaannya saya tinggalkan lagi. Terkadang juga saya berpikir, masa bodoh, saya kalau mau live aja. Itu pikiran saya di satu sisi. Di sisi lain saya ngambil contoh ketika saya di Siang Muara itu. Karena Siang Muara itu sebenarnya bukan saya tutup, saya aktifkan masih itu. Siang Murah dan Petani Lada itu masih aktif. Cuma karena kontennya itu topiknya tidak nyambung. Sedangkan topik di situ kan topik kebun. Sedangkan saya ini jauh dari kebun. Nah, makanya saya hentikan untuk sementara. Untuk sementara waktu saya hentikan konten di situ. Jadi saya hanya fokus di Kalitara Fishing ini karena ya kalau namanya mancing tuh di mana-mana ada air, ada kolam, itu mancing ada ikannya. Karena memang itu hobi saya mancing. Nah, jadi sampai di mana tadi? saya lupa kalau saya asik-asik cerita, apalagi kalau ada orang datang tuh saya kadang-kadang lupa itu. Nah, tadi sampai di mana saya cerita ya? Alasan saya tidak live. Alasan saya untuk tidak live di Kalitara Fishing ini yaitu tadi, kasihan teman-teman yang masih punya subscriber itu masih sedikit. Dia butuh waktu untuk menambah subscribernya. Jadi kalau dia tidak hadir juga di tempat saya live, mungkin dia berperasaan, oh abang pikir saya ini tidak pernah hadir di situ. Nah, dia hadir di tempat saya, sedangkan dia punya teman live juga, teman lain yang sedang live juga. Di situ saya ambil kesimpulan, enggak usah lah live, sama-sama aja lah, buat aja konten yang biasa yang ditonton 3 menit ke atas, atau kalau memang ada waktu luang ya tontonlah sepenuhnya, full tonton. Nah, jadi itu untuk menghindari spam kan, kita tonton 3 menit ke atas, itu tidak spam. Di bawah 3 menit ya ada risiko spam. Ada juga yang tidak spam, misalnya tontonnya berapa menit saya tidak tahu, karena saya kurang tahu juga masalah YouTube ini, belum begitu tahu. Kadang-kadang ada teman yang komen gitu. Nah, teman itu dia komen di konten kita klik, tidak ada, dia tidak masuk di pemberitahuan. Saya tidak mengerti juga itu apa sebabnya, di pemberitahuan tidak masuk. Setelah saya telusuri di apa namanya itu, di YT Studio kan, ada di YT Studio itu bisa dicek siapa yang komen di situ. Nah, saya setelah cek di situ ada komentarnya, sedangkan di pemberitahuan tidak ada. Nah, kemungkinan itu, menurut saya itu kemungkinan mereka yang nonton tidak sampai 3 menit. Nah, lain lagi yang spam tadi itu, dia memang punya niat yang baik, niatnya mau berteman sama kita. Cuma kadang-kadang mungkin posisinya seperti saya. Posisi saya ini kan, saya YouTuber HP juga, pakai handphone 1. Jadi kalau ketika saya tonton video teman di kontennya, saya mau melengkapi yang memenuhi persyaratan tadi. Tapi tiba-tiba ada telepon, karena keluarga banyak juga, apalagi ada masalah keluarga, kedukaan misalnya, seperti dalam minggu ini keluarga saya sedang kedukaan. Jadi saya tidak fokus untuk di situ. Jadi kadang-kadang saya mau komen di konten teman itu, tiba-tiba ada telepon masuk. Nah, terputus di situ. Kemungkinan itu juga salah satu penyebabnya yang membuat spam. Nah, jadi spam tidak disengajakan. Cuma kadang-kadang ada yang memang betul-betul dia punya waktu luang
tapi sengaja tidak mau memenuhi syarat itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin berteman, yang teman baru gitu, yang misalnya dia tidak memenuhi syarat untuk komentar tuh kena spam, saya minta maaf kalau saya tidak bisa menelusuri jejaknya, karena itulah risiko spam, kita sendiri yang membuatnya. Kerugiannya itu banyak, kerugian itu menimpa kedua belah pihak. Pihak yang membuat spam rugi, yang spam juga rugi. Itu menurut saya, karena saya belum begitu paham juga tentang YouTube ini. Jadi kesimpulan saya untuk tidak live yaitu tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya tidak live itu ada juga di satu sisi saya mau meningkatkan jam tayang saya, karena saya sekarang kan sudah subscriber saya sudah memenuhi syarat. Tetapi di satu sisi saya juga kasihan teman-teman yang masih berusaha mencari subscribernya itu. Nah, di situ sebenarnya serba salah. Ya tergantung dari pribadi masing-masing, sudah pendapat masing-masing. Ada yang masa bodoh lah, yang tidak mau nonton, itu terserah dia. Ya mungkin dia itu yang paham ya enggak apa-apa, kalau yang paham enggak apa-apa. Tapi yang kadang-kadang ada, saya pernah alami di channel saya yang satu, Siang Murab dan Petani Lada. Dia punya komentar itu 5 menit. 5 menit setelah dia komentar, saya tidak tanggapi, dia komentar lagi, sudahlah, kalau tidak mau dilayani sudahlah. Nah itu kan kadang-kadang ada orang yang begitu, jadi tidak sama pemikiran orang itu. Makanya saya berkesimpulan, ya tidak usahlah saya live. Kalau memang saya mau mencari jam tayang, ya kalau memang tidak tercapai, itu urusannya di atas, urusannya dia. Saya percayakan kepada yang di atas, itu saja. Kalau memang yang di atas bilang mau saya punya jam tayang dalam waktu dekat mencapai 4.000 jam tayang, saya bersyukur. Tapi kalau tidak juga, yang di atas memberikan jam tayang yang memenuhi syarat untuk saya, ya saya tetap bersyukur, karena saya masih tetap bernapas. Itulah anugerah yang sudah diberikannya untuk saya, bukan jam tayang. Nah kalau memang memenuhi syarat jam tayang saya untuk dalam 1 tahun, dalam jangka 1 tahun, ya syukur, saya memuji dia, karena memang itu yang diinginkan oleh setiap youtuber yang ada. Nah, sampai kali ini dulu saya batalkan mancing tadi, karena ini ada buah yang anak-anak tadi siapkan tadi itu. Dekat aja buahnya. Siapa kalau ada yang mau makan buah, silakan datang ke sini. Tuh banyak tuh pohonnya tuh, masih banyak tuh. Itu tadi pendapat saya tentang live. Kalau ada yang tidak sependapat dengan saya dan juga bertentangan pendapatnya dengan saya, ya saya minta maaf sebesar-besarnya sama teman yang tidak sependapat, dan jangan membuli saya ya, karena itulah pendapat saya. Karena tidak mungkin kita samakan pendapat. Kalau misalnya saya sempat singgah ketika teman-teman live, yaitu saya bersyukur. Kalau tidak sempat singgah di live teman-teman, saya mohon maaf juga yang sebesar-besarnya, karena kadang-kadang kita juga kita tidak mungkin juga kita standby 24 jam di YouTube.
Jadi, sekali lagi yang tidak sependapat, pendapat saya ini jangan dibully, dan juga yang tidak sependapat itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf.